paling perkenalan dulu ya. Nama gue Haikal. Di sini gue akan jadi mentor internalnya tim 5 ya. Tim 5 ya. Akan jadi mentor tim 5. Gue sendiri, kalau background gue sendiri sebenarnya gue software developernya Purwadika, tapi tim akademik lagi butuh bantuan juga untuk mentor internal. Jadi gue hands-on juga di untuk mentoring kali ini kayak gitu. Sebelumnya gue juga udah pernah handle grup sebelumnya sih, sebelumnya udah tepatnya kayak gitu. Oke. By the way, gue akan share sedikit ya. Oke. Paling gue bahas sedikit masalah teknik kemarin. Kalau misalkan ada yang bingung, sekarang kita masuk week pertama, yaitu preparation week, di mana sebenarnya di sini ada goalsnya ada beberapa di sini yang bisa dibaca juga. Yaitu yang pertama adalah reading specification document. Itu berarti kita baca projectnya secara kita bareng-bareng, kita coba baca bareng-bareng. Terus ngedesain database structure, kemudian create dummy database, lalu search for UI reference, GitHub repository, dan create a Jira backlog in Jira Software Tracking. Oke. Yang pertama ini udah jelas ya, kita ngebaca spek bareng-bareng, kita coba bahas secara spesifikasi. By the way, kalian udah tahu handle apa nggak? Handle project berapa? Gimana? Satu ya? Satu ya? Apa? Oh ya, satu ya. Boleh minta link ininya nggak? Link link projectnya. Gue kebetulan belum dapatnya. Boleh di chat aja ya? Oke. Udah ya, Pak? Oke, sip. Oke. Lanjut dulu aja. Desain database structure. Jadi di sini teman-teman diminta untuk ngebuat database structure dulu, desain database-nya dulu, sesuai dengan spesifikasi yang dikasih di speknya, kayak gitu. Nah nanti flow-nya gini sih, paling kalian desain dulu, ntar kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan ke PM-nya atau ke gue itu bisa, tapi gue tidak bisa bantu secara ini buatnya gini, ini buatnya gini, gue cuma bisa ngasih masukan aja kayak gitu. Tapi itu secara di desain database itu dari tim kalian sendiri ntar yang handle kayak gitu. Nextnya create dummy database, ini maksudnya adalah ngebuat dummy dulu ya di lokal kalian, bikin di Workbench, bikin dulu aja dummy-nya kayak saya bilang foreign key-nya, mungkin perjoin-joinannya gitu-gitunya sih, itu membuat dummy database-nya. Terus search for UI references. Nah di ini maksudnya adalah nyari UI untuk project kalian. Beberapa tempat yang bisa gue saranin yaitu Figma Dev Community ya. Figma Community sih menurut gue udah lengkap banget sih kalau misalkan, dan secara penggunaan dari developer sendiri kayak ukuran size, font size, ukuran image dan lain-lain itu lebih gampang dimengerti lah di sini kalau di Figma Community ini. Nah itu saran gue ya udah dicari aja desain yang sesuai dengan project kalian. Tapi ingat kalian kan di sini sebagai web developer ya, bukan UI UX designer. Jadi nggak usah mikirin kayak desainnya harus user secara experience-nya gimana, itu nggak usah terlalu dipikirin tapi jangan sampai overthinking banget karena lebih penting code-nya kan. Jadi yang penting cari UI yang enak dilihat, bisa dibilang yang enak dilihat, tidak usah muluk-muluk mau ada animasi A, animasi B, mau pakai ini. Menurut gua clean aja, make it simple, make it clean. Terus mungkin kalau mau biar menarik kita main permainan warna aja kayak gitu. Kalau menurut gue ya pribadi sebagai PM, dibanding kalian pusing mikirin UI-nya mau gimana ABCD kayak gitu. Dan ingat ya, UI reference ya, bukan UI sebagai patokan secara bener-bener harus mirip gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah desain ini dibebasin banget, bentuknya juga dibebasin, tapi carilah referensinya aja gitu. Jadi nggak usah ngikutin banget dari UI yang teman-teman cari kayak gitu. Nah, ke depan. Gitu. Oh ya, by the way,
Ntar kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung potong aja ya, nggak masalah gue ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya, jangan tunggu-tungguan takutnya jadi lama. Nextnya ada GitHub Repo. Jadi GitHub Repo ini akan di-provide dari Purwodika yang udah di-setup YAML-nya. Jadi buat deploying-nya udah di-setup sama Purwodika. Jadi itu ntar akan paling telat akan dikasih di hari Senin depan atau sebelum week 1 selesai, sebelum masuk development kayak gitu. Nextnya itu create a Jira backlog in Jira Software. Udah pernah pakai Jira kan ya sebelumnya ya teman-teman ya? Iya pernah. Udah pernah ya? Oke, sip. Jadi teman-teman input per tasknya yang ada di sini ke dalam Jira. Setelah itu invite 2 masuk ke dalam Jiranya kayak gitu. Sebenarnya ini bisa dilakuin terakhir banget sih untuk masalah Jira. Mungkin di hari pas weekend mungkin teman-teman mau input pas weekend juga gak ada masalah. Karena cuma input ini doang, input task-tasknya ke dalam Jira sama story point gitu. Oke, paling kalau untuk penjelasan di Tech Meet kemarin untuk week pertama itu aja sih. Ada yang bertanya dulu nggak? Sementara udah gitu sih Mas kalau dari aku. Udah oke ya? Kalau dari Mas Dimas gimana? Untuk dummy apa tadi Mas? Oh ya, dummy database itu udah sekalian dummy datanya atau cuma strukturnya aja? Strukturnya aja sebenarnya. Oh, nggak usah sampai data-datanya gitu ya? Menurut gua sih belum perlu sih kalau ini. Okay. Sebenarnya paling penting ininya sih, database structure tuh lebih penting dibanding isi bentukan pas teman-teman buat di workbench. Karena yang penting kan kalau strukturnya udah jelas, developnya lebih enak kan. Sama by the way gini ya, jangan mikirnya kayak harus bikin database sekarang banget sampai sedetail-detailnya. Kalau ntar saat ongoing development ada yang harus ditambah atau dikurangin, bentuk struktur database itu nggak ada masalah ya, itu bukan jadi problem lah gitu. Karena emang di ini sendiri di lapangan sendiri itu sering terjadi kok kayak gitu. Jadi nggak ada masalah kayak gitu. Oke Mas. Untuk UI reference itu ada kemungkinan nanti pas presentasi itu ditunjukin nggak Mas? Kemungkinan besar sih enggak ya seingat gue ya. Tapi paling diminta referensinya dari mana gitu. Oh. Enggak, tapi kalau benar-benar ngikutin tok banget apa enggak itu enggak bukan masalah. Yang penting referensinya pakai apa gitu. Contoh di sini apa ya? Misalkan grocery. Nah, misalkan ini contoh UI kit-nya ya. Kalau di Figma tuh enaknya udah ready gitu loh. Nah, ntar tinggal kalian adjust pakai sesuai kebutuhan spek di project kalian. Kayak contoh misalkan buttonnya ngikutin ini terus nih. Kalau masalah button biar seragam gitu kan. Untuk button pakai ini. Bentukan produk list bentuknya kayak gini. Jadi yang diambil tuh nggak ambil secara keseluruhan, tapi per komponen aja gitu. Kalau gue sih kalau dulu project air gue selalu kayak gitu tuh ngikutinnya. Oke. Jadi ini benar-benar cuma buat referensi aja gitu untuk masalah layout, masalah ini kalau kalian nggak mau ngikutin juga nggak ada masalah. Tapi kalau gue biasanya pakainya yang kecil-kecil aja nih kayak button, produk kategori list, terus bentuk produk detailnya nih image-nya kayak layoutnya kayak gini, tapi agak beda dikit itu nggak ada masalah sih. Jadi ini gue bebasin banget untuk itu. Oh iya Mas, ini kan kalau yang Mas tunjukin ini referensinya ke mobile ya. Kalau kita berarti harus web ya atau bebas? Oke, kita berarti langsung ke ini ya, masuk ke dokumentasi ya. Kita baca. Kalau gue baca di dokumentasinya, di sini kan udah ada nih tampilan harus mobile first. Wajib responsif minimal ukuran mobile dan web. Jadi ya harus responsif sih mobile dan web. Nah tapi ntar gue coba confirm dulu ke akademik, soalnya kalau yang dulu itu ngakalinya gini, gue dulu selalu nunjukinnya Tani Hub sih, karena Tani Hub itu udah bentuknya udah mobile, udah web kan. Jadi dulu tuh Tani Hub itu bentuknya adalah ngejalanin mobile design tapi dibentuk web. Jadi dia mau even web pun dia pakai mobile design. Jadi bentuknya ramping gitu loh, rapih kayak gitu. Kalau nggak salah Bukalapak voucher deh, Bukalapak dulu juga gitu deh, Bukalapak voucher. Game kalau nggak salah ya. Kayak gini nih bentuknya. Ini sebenarnya mobile design kan, tapi dipasang di sebuah web.
kayak gini. Nah kalau dulu nih nggak masalah nih kayak gini. Nah tapi ntar gue coba confirm dulu ke Asian atau ke akademik ya, apakah boleh kayak gini lagi atau emang harus bener-bener bentukan web yang secara desktop version gitu loh. Atau malah dua-duanya gitu ya Mas. Nah itu kan juga harus confirm tuh. Nah tapi by the way di sini kan yang wajib dua ya, mobile dan web. Jadi kalian nggak usah kalau emang yang tablet agak berantakan ya sudah. Tapi kalau bisa rapi ya mantep sih kayak gitu. Oke, paling kita bahas dulu sedikit aja ya. Paling gue mau bahas yang di user dulu aja karena takutnya ntar waktunya keburu. Apa aja sih yang akan kita kerjain di develop di project ini, yaitu kita develop online grocery web app ya. By the way, gue mau nanya ke teman-teman nih, teman-teman kira-kira mau pakai stacknya apa nih? Apakah stack yang sama di waktu diajar Prodiga atau misalkan kalau Prodiga pakai React biasa kan ya, pakai Mern ya kita biar pakai MySQL, Express, React sama Node.js. Nah atau mungkin teman-teman mau pakai Next.js atau gimana? Kayaknya sama aja ya Mas. Ya sama sih kayak sebelumnya. Sama ya, kayak nggak ada masalah. Sip, biar gue jadi bisa ambil note gitu. Okay. Each feature that list must be developed and researched by further by looking at similar project. Critical thinking is crucial in analyzing and developing all features. Jadi jangan mikirin, karena kan ini kan tasnya akan dibagi per orang ya. Let's say kayak login misalkan Mas Dimas terus dan lain-lain saya ke teman-temannya. Tapi pikirin juga kayak setelah fitur gua kerja ini, abis ini nextnya siapa sih berhubungan ke fitur tas siapa, itu juga harus dipikirin tuh kayak gitunya. Jadi kalau kolaborasi pikirnya gitu. Jadi kalau gua sih selalu di tim ya, mikirnya tuh kalau develop sesuatu pikirin flow sebelum gua dan flow setelah gua kayak gitu. Misalkan login, berarti kan sebelum login ada register, setelah login ada login response kayak gitu kan. Apa aja sih yang bisa dilakukan setelah login. Nah itu kalian harus juga pikirin tuh, karena kalian kerja tim gitu kan, kayak gitu. Tapi itu akan terasa dengan sendirinya sih kalau udah sering develop apps juga, itu kan ini sendirinya gitu. Paling kita bahas sedikit aja ya. Si online grocery web ini adalah e-commerce yang memiliki fungsi untuk belanja secara daring atau online, di mana pembeli dapat memilih lokasi toko tersebut. Adapun toko yang menjual barang memiliki beberapa cabang yang terletak di lokasi berbeda. Setiap toko menjual produk yang sama. Toko di lokasi lain merupakan cabang. Pada aplikasi ini ada dua jenis pengguna, terdapat diantaranya user sebagai pembeli dan admin sebagai pengelola toko. Adapun kelebihan dari toko online ini terdapat fitur diskon yang dapat dikustomisasi berdasarkan kondisi tertentu dan dapat diimplementasikan pada saat proses pembelian suatu barang. By the way, sebelum kita masuk ke tasnya atau user journey, kita bahas dulu ke bawahnya. Karena menurut gue justru ini yang paling penting, yaitu standarisasi projectnya. Yang pertama itu adalah validasi. Semua input dari user harus divalidasi secara klien dan server ya. Bukan klien atau server, tapi klien dan server. Untuk input yang berupa file, bisa juga gambar, harus divalidasi extensionnya dan juga ukuran file yang bisa terima. Karena saat ini kan kalau nggak salah di project ini teman-teman akan develop, yaitu misalkan kayak contohnya transfer pembayaran, upload bukti pembayaran, itu kan sebuah gambar ya. Nah, jangan sampai si fitur upload bukti pembayaran bisa inputnya selain gambar gitu. Misalkan dia input PDF atau input MP4 atau mungkin musik kayak MP3 dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu harus divalidasi itu secara extensionnya. Nextnya, semua proses yang krusial harus ada approval dari user terlebih dahulu sebelum diproses. Contohnya adalah hapus data tertentu, misalkan data user, data alamat, atau data apapun, data itu harus ada konfirmasi dari user kayak gitu. Next step yaitu pagination, filtering, dan sorting. Semua tampilan dalam bentuk list, contohnya sini ada product list, order list, atau user list, harus menggunakan pagination, filter, dan sort. Semua diproses di server, tidak diperbolehkan untuk diproses di client. Maksudnya adalah tidak boleh fetching all dari database, lalu di cutting atau di slice di frontend, itu nggak boleh. Harus requestnya ya udah sesuai data kebutuhan aja. Berarti request ke backend di limit misalkan sekali hit 10 data misalnya gitu, atau 15 data gitu.
Front end wajib responsif, minimal ukurannya mobile dan web. Desain yang digunakan dapat dimengerti oleh penguji maupun user umum yang akan menggunakan web tersebut. Makanya gue bilang gak usah desain yang terlalu overthinking aneh-aneh. Yang penting orang ngerti gimana cara menggunakan web kalian. Tampilan dibuat semenarik mungkin, bukan sesederhananya. Ini menurut gue agak ambigu karena menurut gue banyak juga user yang lebih suka minimalis gitu kan. Nah, tapi minimalis ini pun bisa diakalin agak menarik, yaitu tampilannya dari pemilihan warna, color palette atau grading juga bisa, itu bisa diakalin sih, kayak gitu. Penamaan file harus jelas mempresentasikan penggunaannya, jangan sampai misalkan homepage.jsx, tapi kalian malah namanya apa, misalkan halaman awal.jsx dan kayak gitu. Sesuai nama file sama dengan fungsinya. Perhatikan penggunaan ekstensi file. JSX digunakan ketika ada unsur HTML di dalam JS. Jadi kalau cuma function doang atau dia sebuah hooks, itu harusnya .js aja. Title dan file icon disesuaikan dengan project yang dikerjakan. Jadi jangan lupa diupdate ya di project title-nya. Jangan sampai di sini tulisannya masih localhost 3000 terus gambar React gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nextnya di backend, penggunaan metode REST API sesuai dengan kaidahnya merujuk ke sini. Ini bisa dibaca-baca juga terkait RESTful API ya. Nextnya, terapkan authorization pada API yang hanya bisa diakses oleh user tertentu. Maksudnya apa? Let's say kayak gini. Let's say ada API ada endpoint yang digunakan khusus admin. Berarti harus ada middleware, yaitu sebuah guard yang ngecek yang akses ini role-nya admin atau bukan, kayak gitu. Next, nah ini yang lumayan challenging, ini kayak kemarin waktu gue belum ada masuk di kurikulum Prodika, yaitu dalam setiap file maksimal baris code adalah 200 baris. Jika lebih harus di-refactor terlebih dahulu. Penggunaan log yang tidak dipakai harus dibersihkan. Ini wajar ya, jadi setiap konsol log nggak boleh ada konsol log di code itu. Takutnya muncul di browser user gitu kan, di ini user itu bukan best practice banget. Nextnya, penggunaan code yang tidak dipakai harus dibersihkan ya, di sanitize code yang nggak kepake, misalkan penamaan variabel yang nggak kepake, import yang nggak dipakai, itu harus dirapihin. Penulisan function maksimal 15 baris, jika lebih harus di-refactor. Contohnya di sini gue bisa misalkan perhitungan diskon, misalkan kalian hitung barang, ada function buat hitung barang di dalam cart. Nah, dalam cart ini ada harusnya hitung diskon juga nih di functionnya. Tapi kalau dimasukin function si diskon itu dimasukin di situ akan lebih dari 15 baris. Ya diakalinya ya udah, kalian harus buat function baru, yaitu buat ngitung si diskonnya kayak gitu. Sampai sini dulu terkait standardization, ada yang bertanya nggak? Mas, untuk validasi yang proses krusial itu berarti misalnya kayak apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, seperti itu ya, Mas? Betul. Dan itu harus di-inform ke user sih. Contohnya apa ya? Ya, misalkan hapus data alamat misalkan kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Betul. Kalau title dan file icon disesuaikan project yang dikerjakan tuh sebenarnya bentuknya gimana ya maksudnya? Mas kurang paham. Itu maksudnya kayak contoh di sini, kalau misalkan kayak kalau kalian Purwadika, Purwadika ya, kayak ini logonya logo Purwadika, namanya Purwadika kayak gitu. Jadi kalau kalian develop di localhost kan ininya gambar React, terus ininya localhost gitu kan. Nah, jangan sampai pas udah di deploy ke production masih bentuknya kayak gitu, kayak gitu. Di-update. Misalkan ini mau pakai logo apapun, berarti nggak ada masalah, yang penting jangan logo React kayak gitu. Namanya sesuai dengan nama grocery app kalian, misalkan apa contohnya, misalkan belanja atau misalkan apa, terserah sih. Kalau itu nama bebas banget, gue nggak terlalu problemin gitu.
Ada lagi masalah standardization sebelum kita lanjut bahas speknya dulu. Paling gue bahas sedikit aja sih, karena kan teman-teman bisa baca sendiri ya, tapi mungkin ada yang mau tanya. By the way, udah dibaca belum teman-teman fitur ini? Speknya? Aku belum semua. Belum semua ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja kalau kita ya. Kita baca. Gue juga nggak tahu nih. Setelah ada updatean, mungkin ada updatean fitur, gue belum tahu. Oke. Kita pertama main Epic ya. Maksudnya main Epic itu adalah kalau teman-teman lihat di story point ya. Nah, di sini kan ada totalnya tuh ada 69 story point. Berarti minimumnya itu per orang tuh 23 story point. Kayak gitu. Kita main sistemnya Epic ya. Jadi setiap Epic punya task masing-masing. Di sini ada Epic Landing, ada Epic Authorization atau Authentication, ada Epic Profiling, dan seterusnya. Ntar yang input di Jira pun sama ya. Kita sistemnya main Epic. Ntar yang input Jira mungkin satu orang aja. Ntar terserah siapa yang mau input atau mau input berdua juga nggak ada masalah. Atau bertiga. Sebenarnya biar ini aja sih. Tapi menurut gua pengerjaan si input Jira ini menurut gue ntar aja setelah database. Yang paling penting sebenarnya database sama UI 2 itu dulu. Goals utamanya untuk pertama-tama nih. Yang pertama kita bahas dulu Epic User. User berperan sebagai pembeli jika bukan Epic User. Ini adalah roles ya. Roles yang ada di toko. Ya, itu ada user dan admin. User berperan sebagai pembeli jika melakukan pembelian satu produk. User diwajibkan sudah memiliki akun. Jadi kalau belum punya akun tidak bisa ya, harus daftar. User dapat melihat barang apa saja dijual. User dapat melihat ketersediaan stok barang dari tiap cabang. Berarti bukan stok secara menyeluruh ya. Misalkan barangnya barang A, bukan total barang di semua cabang, tapi barang yang ada di cabang tersebut kayak gitu. Produk yang muncul di landing page merupakan produk yang berasal dari toko terdekat dari lokasi yang dipilih user. Lalu ada admin. Admin berperan sebagai pengelola toko. Admin dibagi jadi 2 jenis, yaitu ada super admin dan branch admin. Super admin bertugas untuk mengatur pembuatan admin branch dan dapat melihat keseluruhan data dari semua cabang. Branch admin bertugas untuk mengelola barang masuk dan keluar dari suatu barang. Standar lah ya. Ini masih secara role masih standar banget. Nextnya main fitur. Nah ini fitur utama yang harus dikerjakan, yaitu memberikan rekomendasi kepada pembeli untuk mendapatkan pelayanan dari toko dengan lokasi terdekat dengan si pembeli. Saat landing page diakses, user akan diminta untuk memberikan izin mendapatkan lokasi. Yang penting sebenarnya adalah titik koordinat ya. Longitude dan latitude itu titik koordinat. Pada saat pertama kali mengakses web, fungsinya apa? Yaitu untuk dapat kita rekomendasiin toko dengan lokasi terdekat dengan si pembeli atau user. Setiap kali landing page diakses, data produk yang dimunculkan harus berdasarkan toko terdekat dari posisi yang dapat dari user. Pesanan yang masuk akan dituliskan ke masing-masing admin pada lokasi terpilih. Admin yang pada lokasi tersebut bertanggung jawab untuk memproses pesanan hingga selesai. Stok yang terlihat oleh user adalah stok dari toko cabang tersebut. Terdapat fitur diskon atau promo di mana akses tersebut didapatkan dengan berbagai cara dan lainnya. Nah, menurut gue ini adalah yang paling besar ya sih bisa bilang di project ini. Perhitungan diskon. Case pertama, pembelian barang tertentu berupa beli 1 gratis 1. Berarti di tiap barang itu harus punya kita bisa bilang ya, notes mungkin atau mungkin diskon type mungkin kayak gitu-gitu. Pembelian barang dengan minimal total pembayaran tertentu akan diberikan voucher yang dapat disimpan dan digunakan pada transaksi selanjutnya. Diskon dapat ditentukan secara langsung pada produk-produk tertentu. Pemberian diskon yang terdapat pada voucher memiliki beberapa jenis, di antaranya voucher yang dapat digunakan hanya pada satu produk, voucher yang dapat digunakan untuk total pembelanjaan dengan ketentuan maksimal potongan yang ditentukan. Potongan harga bisa berupa persentase dan nominal. Terdapat expired date pada voucher yang diterbitkan. Penggunaan voucher dibagi jadi 2, yaitu untuk pembelanjaan dan untuk ongkos kirim. Gratis ongkos kirim diberikan jika pembeli telah melakukan beberapa transaksi sebelumnya. Terdapat referral code yang dapat didapatkan dari user lain saat melakukan pendaftaran
dan akan dihadiahkan sebuah voucher potongan belanja. Nah, menurut gua fitur ini yang harus teman-teman perhatiin banget karena lumayan banyak pengkondisian, lumayan banyak diskon type-nya, ada voucher, ada diskon, kayak gitu-gitu. Key point, tentukan batas maksimal satu toko cabang dapat melayani pembelian user. Jika user berada di luar jangkauan toko terdekat, berikan pesan kepada user bahwa layanan tidak dapat digunakan dan sarankan menggunakan lokasi lain. Tampilan harus mobile first. Maksudnya apa? Kalau user itu di Medan, terus toko kalian cuma yang dia milihnya Jogja, nah kasih notif tuh, ini terlalu jauh nih, nggak bisa dipakai layanannya gitu. Oke, ini order status bisa dibaca sendiri ya. Ini beberapa status saat barang user udah beli barang atau cepat barang. Ada beberapa status yaitu nunggu pembayaran, nunggu konfirmasi pembayaran, diproses, dikirim, pesan dikonfirmasi, dan dibatalkan. Ini bisa dibaca dulu secara spesifikasi detailnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke user stories atau user journey dan requirement spec. Yang pertama itu dari sisi user, yang pertama epic pertama itu landing page. As user, I want to see the landing page when accessing the web. Promotional banner, static, product categories, product suggestion, not required, berarti ini optional ya, dan footer. Promotional banner sini static ya, dan gue ngeliat ini disuruh carousel, jadi boleh sebuah image aja atau misalkan mau bikin carousel juga lebih bagus ya. Terus di halaman landing page itu harus ada produk kategorinya per kategorian. Nextnya ada product suggestion. Product suggestion sih saran gue kalau emang mau develop mungkin nanti kita bahas kalau udah ada DB-nya sih baru kebayang ntar mungkin. Next footer. Oke. Lanjut ya. Authorization dan authentication. As a non-registered user, I want to input my data so I can register as a user. User tidak dapat menggunakan email yang sudah terdaftar, berarti GUARD ya, email unique. Validasi user input pada registration form, berarti input tadi sesuai standardization ya. Validasi di dua tempat, front end dan back end. Registration form, name, email, password, phone, number. Ini formnya udah ditentuin ya, sifilnya apa aja. As a user, I want to be able to verify my account. Setelah proses registrasi, terdapat proses verifikasi user yang dikirimkan melalui email. Verifikasi hanya boleh dilakukan sekali. Berarti kalau user nge-spam tidak bisa ya, cuma boleh dilakukan sekali ya. Atau sudah kalau udah verified ya udah nggak bisa nge-verified lagi. User yang belum terverifikasi tidak bisa melakukan transaksi. Jadi kalaupun dia udah login, udah register, login tapi belum verified, tetap nggak bisa ngelakuin transaksi. Mas, kalau misalnya user ngirim dikirimin email verifikasi tapi dia nggak sempat untuk melakukan verifikasi gitu, jadi verifikasinya expired gitu, itu gimana? Baru dikirim lagi kalau gitu. Oke. Jadi di limit dulu, misalkan kita bilang misalkan link verifikasi misalkan kita coba contoh 1 jam gitu ya. Setelah 1 jam user nggak nge-verify ya pas dia klik itu ya munculin tampilannya adalah your link expired, terus please verify again, check your email gitu. Baru kita kirim sekali lagi. Oke, Mas. Oke, sip. Lanjut ya. As a user, I want to input my email and password so I can login. Ya, biasa ini ya, cuman login form, email, password. Gitu. Jangan lupa ada validasi tiap inputnya. Untuk validasi sendiri, gue bebasin mau pakai yang diajarin waktu di kelas atau mau ngulik sendiri library baru. Kalau gue pribadi, kalau untuk front end lebih sering pakai Formic. Kalau teman-teman tahu, mungkin pernah nyoba juga. Kalau di backend gue pakai Zot namanya. Zot ya kalau nggak salah namanya. Ya itu buat validasi, library validasi sih. Terus as a user, I want to be able to change my password. Ya, user bisa ganti password ya. Kayak di form sendiri ada old password, password namanya, new password, dan confirm password. Untuk sistemnya ya kayak di web biasa ya, old password itu
password lamanya, new password yang mau diganti, inilah harus sesuai dengan new passwordnya. Itu sih ya. I won't be able to reset my password. Pada saat di-submit, akan dikirimkan email untuk memproses reset password. Send reset password form, email. Isinya itu email, fieldnya. Setelah itu, kirim link baru. Reset password form itu ada 2 field, new password, confirm new password. Pada si user input pada 2 form. Jadi ada 2 form ya. Form pertama itu, jadi saat kita mengklik reset password, akan masuk link baru, terus masuk ke halaman reset password atau form reset password, itu kita masukin email kita. Setelah email berhasil dikirim ke server atau ke backend, kita proses kirim link baru untuk nge-reset passwordnya. Gitu. Jangan lupa validasi user input pada kedua form. Nextnya, as a non-registered user, I cannot do any sort of transaction. Akan redirect ke homepage ketika akses halaman yang seharusnya diperbolehkan untuk diakses. Kalau gue bisa contohin, kayak user tidak bisa akses ke admin, user tidak bisa akses ke halaman transaksi, ke cart, ke halaman checkout, dan lain-lain sebelum dia login dan verified. Untuk fitur tertentu yang tidak bisa dilakukan ketika belum terdaftar, misal add to cart ya, contoh di sini. Untuk fitur, maka akan disable. Muncul keterangan atau notifikasi bahwa user belum terdaftar. Jadi intinya dari goals-nya tas ini adalah pasang guard atau pelindung untuk akses halaman dan fitur-fitur tertentu. Kalau user belum melakukan register. Kayak gitu. As user, I will be direct into for over page if the page not found or restricted. Oke. Oh, as user ya. Oke. Berarti kalau dia sudah login, tapi dia maksa jadi kalau ini kan case-nya adalah user belum login sama sekali, belum register, masuk ke halaman admin, redirect ke home. Ya kan, ini redirect ke home, halaman utama. Tapi kalau dia udah login, tapi maksa akses halaman admin, lempar ke 404. Kayak gitu. Atau page not found. Oke, lanjut epic berikutnya, profiling. As user, I want to update my personal data such as name, gender, email, and birth date. Update profile form itu ada berapa field ya? Name, email, gender, birth date. Nah, kalau teman-teman lihat kan di awal itu saat user register baru cuma name, email, password, phone number. Sedangkan di sini update profile form, name, email, gender, birth date. Phone number-nya nggak ada. Ntar gue coba confirm deh ke ini. Harusnya phone number juga bisa diupdate sih harusnya. As user, I want to update my profile picture. Validasi terhadap gambar yang diupload, extension yang diperbolehkan hanya .jpeg, PNG, dan GIF. Validasi maksimal size itu 1 MB. Jadi kalau lebih ya jangan dikasih ya. Lewat gitu. Nextnya, as user, I want to add, update, or delete my address. Ini lumayan agak besar sedikit, karena ini selain CRUD juga harus kita main third party API. Yang pertama, ketentuan requirement adalah user dapat memiliki lebih dari satu alamat. User dapat menghapus alamat yang sudah disimpan sebelumnya. User dapat mengatur sebuah alamat menjadi alamat utama pada aplikasi. Menggunakan API Raja Ongkir atau free open API lainnya untuk menentukan provinsi, kota, dan kecamatan. Menggunakan open cache untuk mendapatkan posisi geolocation berdasarkan provinsi dan kota. Posisi ini akan digunakan untuk mencari lokasi terdekat. Sebenarnya 2 API ini bisa kita bilang sebenarnya tidak wajib dipakai sama teman-teman. Misalkan teman-teman nemu API lainnya yang lebih familiar sama teman-teman, atau enggak kak, gue lebih nemu yang lebih oke nih. It's okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ini kita kasih suggestion 2 ini, contohnya. Fungsinya Raja Ongkir ini sebenarnya buat nentuin dia tuh milih listnya ya, provinsi, kota, dan kecamatan tuh. Soalnya kalau di Raja Ongkir tuh kita bisa lihat list dari kotanya. Kayak contoh di sini. Starter City, dia Yogyakarta, dan lain-lain kayak gitu.
Dan OpenCache ini fungsinya adalah untuk ngecek geolocation atau based on titik koordinat. Ini kan tadi kan teman-teman di spek awal dijelasin ya. Di awal tuh user itu harus approve untuk ngecek lokasinya dia. Kalau lokasi dia ACC, ya udah geolocation akan berjalan dan kita akan suggestion toko terdekat dari si user otomatis ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak terkait si Express ini? Oh iya Mas. Ini bisa apa namanya? Kasusnya kita ngirimnya dengan 2 kota yang berbeda ya Mas? Nggak dalam satu kota yang sama ya? Lebih tepatnya kota terdekat dari si user. Misalkan kayak misalkan tokonya ada di Jakarta, tapi kan secara misalkan user Tangerang, terus beli barang di Jakarta. Sebenarnya secara jarak kan masih possible nih, kalau beda kota kan, kayak gitu. Jadi mungkin kalau masalah limitasi maksimal jaraknya, itu gue bebasin sih. Misalnya ngecek nih koordinat toko sama koordinat user lebih dari 100 kilo, nggak boleh misalnya kayak gitu, di limit langsung terlalu jauh misalnya gitu. Jadi di suggestion toko terdekat dari si user gitu. Oke Mas. Jadi walaupun beda kota aman. Tapi kalau gimana? Kalau dalam satu kota yang sama itu gimana? Malah lebih bagus, malah harus suggestion di toko itu. Jadi misalkan dia orang Jakarta beli barang di Jakarta juga itu lebih bagus dong. Secara jarak kan, secara titik koordinat pasti akan kayak 0, mungkin 3 kilo, 5 kilo kayak gitu kan, lebih kecil kan. Pokoknya ntar di mapping jaraknya, jarak titik koordinatnya, dicek, pokoknya ambil yang paling dekat kayak gitu. Flow-nya. Aku ngeliat di API Raja Ongkir itu nggak ada kurir instan gitu kayak Gojek, Grab gitu. Berarti otomatis ya milihnya yang kayak yang ada di Raja Ongkir gitu ya Mas, kayak JNE atau apa gitu. Karena Raja Ongkir yang gratis memang cuma sediain kalau nggak salah JNE, Pos, Tiki sama Pos Indonesia, cuma 3 doang kalau yang gratis. Oke Mas. Ekspedisinya. Ya tapi nggak apa-apa lah, ini kan juga masih project, istilahnya kita bilang project ini ya. Project akhir buat pengujian, jadi sebenarnya itu nggak ada masalah sih. Nah selain itu juga Raja Ongkir dengan aplikasi ini limitasi hitnya juga lumayan gede, sekitar 10.000 hit itu API. Jadi untuk development project ini masih sangat capable. Tapi kalau teman-teman mau coba cari API lain atau ini lain juga nggak ada masalah. Yang penting goalsnya sesuai kayak gitu. Oke Mas. Sip. Kita lanjut lagi ya, kita masuk ke produk. As user, I want to see a product list page. Nah, tadi sesuai spesifik standarisasi ya. List page harus ada pagination, filter, dan short. Dan semuanya dilakukan di server side atau dari backend. Gitu. User dapat melihat daftar produk yang ada pada aplikasi. Di dalam product list harus ada pagination, filter by, product name kategori. Shortnya itu based on name dan harga, ascending descending, dan dilakukan di server. Itu udah sih, nggak ada spek lainnya sih kalau untuk halaman list page. Nextnya as user, I want to see product detail. Nah, di sini halaman detail, di sini sebenarnya speknya agak kurang jelas sih. Ini halaman detail informasi tentang sebuah produk. Berarti secara ini dibebasin banget ya halaman bentuk detailnya. Tapi jangan lupa di halaman detail itu harus ada button add to cart kayak gitu. Ya kayak e-commerce pada umumnya lah, istilahnya kayak gitu. Oke, produk sih cuma doang Epicnya. Lanjut kita transaction dan order ya. As user, I want to add product to my cart. User dapat masukkan barang yang diinginkan ke cart. Pada navbar wajib menampilkan jumlah produk yang sudah ditaruh pada cart. Fitur umum ya, ini fitur umum banget di e-commerce, bank e-commerce udah kayak gitu. Paling apa ya? Oh ya, add to cart itu sesuai desain sih, tergantung desain kalian. Sorry. Lanjut dulu aja deh. As user, I want to update product data in my cart. User dapat mengupdate data produk yang ada pada cart. User dapat mengupdate jumlah produk. User dapat menghapus data produk dari cart. Jika user memilih barang dari toko lokasi lain,
maka akan diberikan peringatan untuk menghapus kartu yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, ini harus garis bawahi bahwa jika user memasukkan dia tokonya di Jakarta, terus dia add barang gitu kan, banyak. Terus dia lagi main ke Jogja, lokasinya berubah dong. Kita suggestion dari terdekatnya adalah di Jogja. Nah, di Jogja ya pasti masukin barang baru, lokasi toko barang itu udah beda kan. Barang yang di Jakarta barang ini adalah barang toko Jakarta, bukan barang toko Jogja. Langsung kasih peringatan bahwa kalau nama barang ini karena beda toko, barang yang ada di cart akan dihapus secara keseluruhan kayak gitu. Oke, lanjut. As user, I want to select or change shipping method based on my address. User dapat memilih metode pengiriman yang tersedia. Menggunakan API Raja Ongkir atau free open API lainnya untuk menentukan biaya pengiriman. Baik lagi ya, API Raja Ongkir hanya suggestion, kalau mau pakai yang lain diperbolehkan. As user, I can create new order. User dapat membuat pesanan baru berdasarkan data di cart. Pesanan yang baru dibuat belum bisa diproses oleh admin sebelum melakukan upload bukti pembayaran. Jadi nggak bisa diproses admin kalau user udah check out tapi belum upload bukti pembayaran ya. Cara pembayaran hanya ada manual transfer, jadi tidak ada pakai payment gateway ya, nggak ada pakai OVO, Dana dan lain-lain, itu belum, nggak perlu develop. As user, I want to upload my payment proof so that I can confirm my order. User dapat mengupload bukti pembayaran untuk dapat melanjutkan proses. Validasi terhadap gambar yang di-upload, extension yang diberikan adalah JPEG atau PNG. Validasi max size adalah 1 MB. As a user, I want to see my order list. User dapat melihat daftar pesanan yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai, sesuai dengan status pesanan yang tersedia. Status pesanannya yang di atas ini ya. Order status. Terus, nah, di dalam order list harus ada pagination, filtered by date, range ya, berarti bisa dari tanggal berapa ke berapa, order status, order atau invoice ID, bisa sorting by invoice number atau tanggal. Proses pagination, filter, dan sort dilakukan di server side. Oh iya mas, ini untuk filter sama sort itu harus kombinasi atau salah satunya? Kalau bisa kombinasi bagus, tapi kalau salah satunya ya sebenarnya akan agak aneh sedikit, tapi ya enggak, itu tergantung teman-teman sih. Tapi kalau untuk speknya kan nggak ditulis nih, dia itu bisa kombinasi apa enggak. Tapi kalau gue saranin sih lebih baik bisa dua-duanya kayak gitu. Oke, yang untuk produk tadi itu ada tulisannya dan itu berarti kombinasi ya mas? Bisa, harusnya bisa kayak gitu juga. Oke mas. As user, I want to cancel my order. User dapat membatalkan pesanan sebelum pesanan sampai pada status diproses atau sebelum user, kan kalau status proses diubah tuh setelah user upload bukti pembayaran. Jadi kalau dia belum upload bukti pembayaran, user masih bisa cancel. Ada konfirmasi user sebelum proses dilanjutkan. Proses cancel order dapat terjadi apabila user tidak melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu yang diberikan secara otomatis. Jadi cancel order ini akan terjadi ada dua hal yang nge-trigger si cancel order. Yang pertama adalah user cancel secara manual. Yang kedua adalah user tidak bayar sesuai tenggat waktunya. Misalkan kayak udah check out, terus pas check out dikasih waktu 7 hari. Tadi berapa hari ada tuh di status tuh. Setelah 7 hari nggak bayar, langsung auto cancel kayak gitu. By system berarti. As a user, I want to confirm to the delivery of my order. User dapat konfirmasi menerima pesanan. Ada konfirmasi ke user sebelum proses dilanjutkan. Ini gue punya masukan sedikit kalau teman-teman mau coba develop ya. Ini tapi kalau waktunya sempat sih yang handle ini. Jadi kalau teman-teman perhatiin kayak contoh di e-commerce ya, di Shopee, di Tokopedia, atau di e-commerce lainnya di Indonesia, dimanapun sih duit-duitnya. Misalkan gini, kalau teman-teman lihat di Raja Ongkir itu, dia tuh punya estimasi hari sampai. Di sini ada 4-5 hari, 2-3 hari, dan lain-lain. Atau mungkin kalau ini
ini nggak ada karena mungkin super speed kayaknya ini paling cepat deh, apa mungkin gue nggak tahu deh. Nah, kalau teman-teman misalkan beli barang nih, let's say beli barang dari lokasi teman-teman, itu misalkan estimasi dari si toko dari e-commerce tersebut, misalkan barang akan sampai tanggal berapa based on tanggal ya, misalkan 7 hari dari sekarang. Nah, sebenarnya itu bisa kita recreate dengan cara, misalkan teman-teman udah tahu nih, misalkan si user ini pakai barang dan pakai ekspedisinya yaitu pakai si JNE dengan servisnya yang oke. Nah, di sini kan estimasinya 4 sampai 5 hari. Nah, bisa kita bikin logik di mana 4 sampai 5, berarti maksimal 5 hari ya. 5 hari plus 3 hari. Nah, plus 3 hari ini buat apa? Jadi setelah 8 hari, kan 5 hari, 5 tambah 3, 8 ya. Setelah 8 hari akan dikonfirmasi secara otomatis by system. Kan kalau teman-teman juga gitu ya, di Shopee juga gitu ya. Kalau misalkan udah lewat berapa hari, dia akan otomatis terkonfirm bahwa kita sudah menerima barangnya, kayak gitu. Tapi itu develop ini banget sih, optional banget sih. Kalau misalkan emang nggak kekejar, nggak ada masalah, karena secara spek dia ditulisin. Tapi menurut gua itu fitur yang sangat-sangat menolong kalau misalkan kita udah nerima barang, kita lupa confirm, kan secara penjual juga kasihan ya, duitnya ketahan di e-commerce tersebut, kayak gitu. Cuma masukan aja sih, tapi kalau ntar pas di develop sempat gak keburu ya nggak masalah, yang penting key fiturnya terselesaikan. Oke. Kayak admin fitur kayak kita bahas besok deh, soalnya udah jam segini juga, tapi yang penting secara standarisasi udah selesai. Fitur user journey-nya juga udah kebayang kayak gimana. Paling yang gue minta ke teman-teman untuk besok adalah bikin dulu database desainnya. Jadi teman-teman baca dulu aja semua fitur-fitur di sini sampai admin ya. Kalau teman-teman baca, kalau teman-teman baca sampai admin aja. Saya gue juga baca sendiri sih. Kalau ada yang bingung boleh tanya ke gue. Next, terus setelah itu bikin database design. Database design kayak contoh sebenarnya kan tadi yang gue tekanin tadi masalah diskon ya. Nah, diskon ini kan sebenarnya agak-agak lumayan, kita bisa bilang agak-agak tricky lah, karena banyak kondisi diskonnya. Ada diskon atau promo. Jadi di sini sebenarnya ada dua fitur, ada dua istilah ya, ada diskon dan voucher. Dua hal yang beda. Diskon itu potongan langsung ke barang, voucher ini adalah tiket yang dipegang sama user. Kayak gitu. Jadi ya ini harus dipikirin matang-matang nih yang ini nih. Jadi week pertama yang harus kita desain adalah database dulu sama UI reference. Nah, balik lagi makanya UI reference gak usah terlalu rumit karena fiturnya sendiri ini lumayan rumit kayak gitu. Karena kalau misalkan emang butuh masukan, gue akan bantuin ngasih masukan aja sih paling. Tapi gue nggak punya wewenang untuk ngebantuin database desain kalian kayak gitu. Oke, siap Mas. Oke, kalau gitu ada lagi mungkin mau tanya dulu. Oke, ini udah nih sih Mas kalau dari saya. Oke, kalau dari Mas Dimas? Aku masih bingung bagian pembayaran sih Mas. Itu kita pembayaran bisa, ya? itu kita milih metode pembayaran nanti Mas. Iya betul. Ntar di transaction itu kan ada saat halaman checkout. Sini gue matiin deh. Gue setin lagi. Nih. As user, I want to select or change shipping method based on my address. Tadi kan address kita udah buat ya di profiling ya. Udah bikin address tuh kita set up duluan. Jadi user tuh sebenarnya bisa punya lebih dari satu alamat. Nah, jadi alamat si user ini bisa dibilang ya udah sebagai patokannya tuh lokasi user gitu. Sekarang lagi di mana kayak gitu. Metode pembayaran. Terus sebenarnya adalah masalah metode pengirimannya ya, apa metode pembayaran? Pembayaran. Metode pembayaran cuma ini doang, upload di server. Jadi upload gambar
yang ya sebenarnya bukti transfer aja. Kan user misalkan beli barang 1 juta, ya udah user upload bukti pembayaran si itu udah bayar. Nah misalkan setelah upload bukti pembayaran itu dikirim di upload dari sisi admin akan confirm nih, admin akan confirm dulu apa jumlah transfernya sesuai dan sudah masuk ke rekening. Kalau udah sesuai, di approve secara manual by admin. Nah kalau udah di approve, berarti dari sisi user akan tulisannya akan order statusnya akan berubah jadi proses. Nah di proses ini lagi istilahnya lagi proses kayak packaging dan lain-lain. Nanti setelah proses selesai akan diulas lagi dikirim kayak gitu. Kalau udah nyampe dipakai di apa? Jadi di kalau ekspedisi. misalnya kayak manual transfer kayak dikasih informasi rekeningnya gitu aja kali ya Mas ya. Betul, kirim ke nomor rekening ini untuk pembayarannya sekian, pastikan sesuai dengan jumlah ininya. Nah, tapi kalau lo mau lebih oke lagi, kalau teman-teman pernah coba belanja di tempat yang masih pakai upload bukti pembayaran ya, gue tuh selalu nerima kayak gini. Misalkan harga barangnya 100.000, tapi dia tuh selalu nambahin nomor unik, ya nomor unik di angka terakhirnya kan, misalkan 027, 025 untuk konfirmasi. Jadi buat memperkecil kemungkinan bahwa dia ini transfernya miss atau kelebihan kayak gitu. Itu bisa diakalin juga tuh kayak gitu pakai cara itu. Gimana Mas Dimas, udah lumayan nangkep gak nih maksudnya untuk metode pembayarannya? Belum, untuk dompet digital tuh belum. Karena kalau untuk sekarang sih nggak masalah untuk karena ini proyek akhir ya. Tapi kalau dompet digital, misalnya kita ngomong payment gateway ya, kayak pakai Mitrans, itu prosesnya lumayan ribet. Apalagi kalau untuk ini kayak, setahu gue harus daftar PTI-nya juga dan lain-lain deh. Kayak ada keperluan untuk apa gitu loh. Kalaupun mau bikin sistemnya dompet digital yang pakai top up, sebenarnya bisa aja. Tapi kan secara spek nggak ditulis nih. Kayak itu kan lumayan kan secara struktur database juga akan nambahnya lumayan banyak kalau pakai token. Jadi menurut gua belum perlu sih. Kalau ntar ada waktu mungkin kita bisa ngembangin fitur-fitur yang udah ada, kita kembangin lagi kayak gitu aja sih paling. Karena develop gimana Mas? Sorry, agak putus-putus. Kayaknya sih kalau gue baca speknya nggak ada ya. Tapi adanya expired date per voucher nih. Jadi misalkan vouchernya 100.000 tapi cuma 2 hari gitu. Potongan 10% misalnya gitu. Untuk kuota sih nggak ada. Kalau tetap berlaku harusnya, tetap berlaku. Misalkan udah kita klaim terus kita nggak pakai gitu kan, sama range waktu berapa, harusnya tetap expire sih. Ya kan nggak mungkin kayak kita pakai diskon tahun baru tapi di pertengahan tahun tuh udah nggak mungkin kan. Ya paling gitu sih, harus tetap expire sih. Based on next, pokoknya dia diterbitinnya tanggal berapa sama maksimal tanggal berapa. Ya udah kalau udah gitu udah. Kalau udah lewat pokoknya nggak bisa dipakai gitu. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain dulu terkait tadi ya, kita baru bahas sedikit baru user journey-nya, ntar admin journey-nya teman-teman bisa baca-baca dulu aja sambil develop si database design-nya. Jadi gue harap sih besok udah ada progres ya, minimal kalaupun belum ada database design ya UI reference-nya udah kepegang gitu, beberapa referensi ya, bukan ngebikin desain sendiri gitu, referensinya aja. Kayak gitu. Oh iya, sama ini deh, gue mau confirm sekarang ya, gue lupa lagi yang grup sebelumnya. Teman-teman mau gimana nih? Mau tektokan sama guanya via Discord aja kah, atau mau, kalau biasanya kalian pakai apa kalau untuk komunikasi barengnya? Oke, kok paling pakai Discord aja ya kali ya. Ntar gue kasih tahu ini deh, gue
gue ini deh. Sama ini, gue mau confirm adalah kan kita kan pertemuannya dari jam 11 sampai jam 12 ya. Nah, tapi kan ada ini kita sampai Jumat. Nah, Jumat ini yang agak sedikit problem. Karena kan kepotong sama Jumat kan. Takutnya jadi gini aja. Paling kalau hari Jumat kita startnya dari setengah 11 aja gimana. Jadi selesai setengah 12. Jadi grup sebelah pun sama akan gue geser setengah jam sebelumnya. Jadi grup sebelumnya setengah 10, kalian setengah 11 ya. Gimana? Boleh Mas. Gitu aja ya. Jadi khusus hari Jumat kita geser setengah jam sebelumnya ya. Oke. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau mau dibahas dulu? Dari saya sih udah sih sejauh ini. Ada aman ya? Oke. Sip. Oke. Paling minta tolong infoin temennya ya. Soalnya masalah project ini nih juga absennya di record gitu. Jadi kalau nggak datang kelihatan tuh siapa yang datang siapa yang enggak gitu. Oke. Ntar dicoba dikontak lagi deh Mas. Iya. Oke, kalau udah nggak ada yang mau dibahas lagi, paling dari gue itu aja. Thank you ya guys ya waktunya ya. Makasih banyak ya Mas. Yo, sama-sama. Thank you.